SD kelas 4 tema 5. Dua pahlawanku, pahlawanku kebanggaanku. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting pada masa kerajaan Islam? Tokoh pahlawan lainnya, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gowatalo di Makassar, Sulawesi Selatan, oleh Belanda. Ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bon yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latendrita Tatu Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia wilayah timur untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Beliau adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Gowa yang ada di Sulawesi Selatan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya. Bagaimana cara kamu menghargai perjuangan para pahlawan? Jelaskan. Dengan menghormati para pahlawan tersebut, meneladani dan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan belajar rajin sehingga nantinya bisa bekerja membangun negara Indonesia adil makmur sesuai cita-cita para pahlawan tersebut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya. Bagaimana cara kamu menghargai perjuangan para pahlawan? Jelaskan. Kemerdekaan Indonesia ditebus oleh pengorbanan para pahlawan bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara sebagai berikut. Dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional. Mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. Membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Berziarah ke Taman Makan Pahlawan pada waktu upacara mengikuti dengan khidmat ikut mendoakan arwah. Para pahlawan melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya sepulang sekolah. Beni menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Beni bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang. Beni sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Amati gambar di samping. Amati pula gambar skema pantulan sinar matahari pada cermin datar. Kamu akan mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Amati gambar terlebih dahulu. Buatlah sedikitnya 3 pertanyaan tentang cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Tuliskan di kertas terpisah. Tukarkan pertanyaan secara berpasangan. Diskusikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sekarang saatnya kamu mempraktikkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin secara berkelompok. Berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Langkah-langkah percobaan. Duduk bersama, perlihatkan cerminmu kepada gunakan cermin untuk memantulkan cahaya, diskusikan kode.
yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya, misalnya ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali. Itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar, berdiri di tempat yang terdapat cahaya. Pantulkan cahaya kepada tempat yang buat laporan tentang sifat cahaya di akhir. Buatlah laporan dari percobaanmu. Laporan kegiatan percobaan, meliptui nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, kesimpulan, nama percobaan, percobaan pemantulan cahaya, tujuan percobaan, membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan, alat-alat yang dibutuhkan, cermin, alat tulis, buku, langkah kerja, duduk bersama kelompokmu, perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu, gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya, misalnya ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali. Itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. Berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. Pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. Kesimpulan. Dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan, dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan Nusantara lainnya. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa kerajaan Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun-tahun 1613 sampai tahun 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah Raja Kerajaan Islam Mataram. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Sultan Agung memerintah di tahun-tahun 1613 sampai tahun 1645. Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam, yaitu Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda. Yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja di masa Islam. Peninggalan seperti prasasti, masjid, makam, pesantren, padepokan. Pembelajaran 2. Gusnadi Wiyoga. Prestasi di tengah keterbatasan Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competitions and Assessment for Schools (ICAS) wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaannya tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri, tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana dia memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang.
Namun, hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa prestasi yang Gusnadi Wiyoga raih? Yoga mendapatkan medali perak Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2011 di Manado. 2. Apa usaha yang ia lakukan untuk meraih prestasi itu? Yoga terbiasa belajar mandiri, tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. 3. Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Wiyoga? Jelaskan. Mau bekerja keras, tekun belajar, dan bersemangat untuk meraih prestasi. 4. Apakah sikap tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan. Ya, sikap Gusnadi mencerminkan sila kelima Pancasila karena Gusnadi mau bekerja keras. Salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Hal itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna adil. Bukan sama mau bekerja keras mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama. Bagi sila kelima ini, bacalah cerita berikut dan diskusikan pertanyaan-pertanyaannya bersama dengan kelompokmu. Apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Jelaskan. Edo bersikap adil dengan membagi pekerjaan ke seluruh anggota kelompok. Apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan. Sikap Edo mencerminkan sila kelima Pancasila yang salah satunya adalah bersikap adil. Apa yang akan terjadi jika lestan pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil? Jika tugas tidak dibagi secara adil, maka ada anggota yang menerima tugas sangat banyak dan ada yang tidak kebagian tugas. Sikap apa lagi yang sesuai dengan sila kelima? Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak bersifat boros, dan suka bekerja keras, tidak bergaya hidup mewah. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selain mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai kemerdekaan, para pahlawan juga mempunyai rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Mereka bersama-sama melawan penjajah. Apa ciri-ciri dari garis berpotongan? Dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut berpotongan di salah satu titiknya. Ambillah satu lembar kertas. Lipat kertas tersebut menjadi dua sama besar. Lipat lagi sisi yang lainnya menjadi dua sama besar. Tebalkan garis dengan pensil. Apakah kamu menemukan garis? Garis apa yang kamu temukan? Garis berpotongan. Apakah kamu menemukan sudut? Sudut apa yang kamu temukan? Coba ukurlah dengan busur. Sudut yang ditemukan adalah sudut siku-siku 90 derajat. Dua garis yang kamu temukan tadi adalah garis berpotongan tegak lurus. Sudut dari garis yang tegak lurus adalah sudut siku-siku. Garis vertikal dan garis horizontal yang saling berpotongan adalah dua garis yang saling tegak lurus. Ambillah satu lembar kertas. Lipat kertas tersebut menjadi dua sama besar. Lipat lagi sisi yang lainnya menjadi dua tapi tidak sama besar. Tebalkan garis dengan pensil. Apakah kamu menemukan garis? Garis apa yang kamu temukan? Garis berpotongan tidak tegak lurus. Apakah kamu menemukan sudut? Sudut apa yang kamu temukan? Coba ukurlah dengan busur. Sudut siku-siku. Apakah besar setiap sudut sama? Cobalah membuktikan dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Besar sudut sama besar. Apa yang bisa kamu simpulkan?
Dua garis-garis yang kamu temukan tadi adalah garis perpotongan yang tidak tegak lurus. Bagaimana sudut yang terbentuk dari perpotongan garis yang tidak tegak lurus? Tidak sama besar. Dua garis yang berpotongan tegak lurus akan menghasilkan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus akan menghasilkan 2 pasang sudut yang sama besar. Pembelajaran 3. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Kamu sudah belajar tentang memar. Sekarang kamu akan belajar tentang cedera luka dan lepuh. Kamu dapat menolong teman atau mereka yang membutuhkan. Cedera luka-luka didefinisikan sebagai suatu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang kemudian dapat mengalami infeksi. Luka dapat dibagi menjadi 2, yaitu luka lecet dan lepuh. Luka lecet, abrasi, yaitu cedera goresan pada kulit. Bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik, tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih, oleskan bagian luka dengan krem antiseptik. Lepuh adalah cedera gesekan pada kulit. Seluruh tubuh mempunyai kemungkinan besar untuk mengalami luka, karena setiap perenang akan melakukan kontak langsung pada saat latihan dan bisa juga luka karena peralatan yang dipakai. Dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. Bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Balot longgar dengan perban. Jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat loop kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Cara membuat loop kaca pembesar sederhana. Kaca pembesar atau sering disebut loop adalah alat optik yang terdiri dari lensa cembung. Loop digunakan untuk melihat yang ukurannya kecil supaya tampak lebih besar dan jelas. Kemampuan loop dalam memperbesar ukuran benda sangatlah terbatas. Sebab loop tidak bisa digunakan untuk melihat benda-benda berukuran mikro seperti bakteri atau virus. Untuk membuat loop sederhana dapat dilakukan dengan cara seperti di bawah ini. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat loop kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Cara membuat loop kaca pembesar sederhana. Alat dan bahan. 1. Kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. 2. Air. 3. Kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerja. 1. Isi kantong plastik dengan air. 2. Ikat kantong plastik. 3. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. 4. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. 5. Ulangi dengan kantong plastik 1/5 lebih besar atau lebih kecil. 6. Bandingkan hasilnya. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan terlihat lebih besar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Cahaya yang melewati kantong plastik berisi air tadi dibiaskan sehingga terlihat besar. Apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Pembiasan cahaya pada kantong plastik mirip lesan cembung bisa untuk memperbesar daya lihat loop, guna melihat benda-benda kecil. Apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan asli ukurannya sama, sedangkan tulisan yang dilihat dari plastik lebih besar dan lebih jelas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu sifat cahaya adalah dibiaskan apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat udara ke zat yang lebih rapat air, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Buatlah laporan percobaanmu pada tabel yang telah disediakan. Nama percobaan. Percobaan pembuatan loop sederhana. Tujuan percobaan. Membuktikan cahaya dapat dibiaskan alat-alat yang dibutuhkan. Kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. Air. Kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Langkah kerja. Isi kantong plastik dengan air. Ikat kantong plastik. Letakkan kertas di bawah kantong plastik. Bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Ulangi dengan kantong plastik 1/5 lebih besar atau lebih kecil. Bandingkan hasilnya. Kesimpulan dari hasil percobaan membuktikan melihat benda kecil dengan menggunakan mikroskop atau
Lu membuktikan pembiasan cahaya. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalannya itu mewarnai budaya masyarakat Jawa. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun-tahun 1613 sampai tahun 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Perhatikan tabel berikut. Isilah kolom sebelah kiri. Kamu bisa mengisinya berdasarkan teks yang kamu baca atau dari pengetahuanmu sebelumnya. Isilah kolom di sebelah kanan. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung? Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah di tahun-tahun 1613 sampai tahun 1645. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung? Sultan Agung Adiprabu Hanyakarakusumo dilahirkan di Kota Gede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di Karta, Pleret, Bantul, Kesultanan Mataram, pada tahun 1645. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun-tahun 1613 sampai tahun 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Pada saat itu, atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Berdasarkan nomor 106 TK 1975 pada tanggal 3 November tahun 1975. Pembelajaran 4. Indonesia mempunyai pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Maluku adalah Kapitan Patimura. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Hal-hal positif yang bisa dicontoh dari Patimura: kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Durstede. Beliau juga berhasil mengoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Memimpin rakyat. Kapitan Patimura adalah sosok yang teguh pada pendiriannya. Ia berkali-kali dibujuk oleh penjajah untuk bergabung, namun ia menolak. Kapitan Patimura juga adalah seorang pemberani dan perkasa. Dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajah dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. Perjuangan Kapitan Patimura adalah perjuangan banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Perjuangan yang dilakukan oleh Patimura. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi dan Jawa.
Dampak dari perjuangan yang dilakukan dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi dan Jawa. Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Alasan dari perjuangan Pattimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan kerja keras? Jelaskan. Ya, Pattimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belen. Apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan keadilan? Jelaskan. Ya, Pattimura menginginkan keadilan untuk bangsanya karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Apakah sikap Kapitan Pattimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Jelaskan. Ya, Pattimura berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Apakah sikap Kapitan Pattimura mencerminkan Pancasila sila kelima? Pancasila? Ya, Kapitan Pattimura mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapitan Pattimura? Tulislah contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sikap contoh dalam kehidupan sehari-hari: kerja keras sebagai seorang siswa, harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita, mengakui kedaulatan bangsa lain, menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain, bangga menjadi bangsa Indonesia. Kapitan Pattimura memimpin perang melawan Belanda. Ia menggunakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amati ketiga pasangan garis berikut. Presentasikan tiga sifat-sifat garis tersebut. Hal-hal yang perlu kamu presentasikan adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana garis tersebut terbentuk dan bagaimana sudut yang terbentuk. 1. Garis berpotongan tegak lurus. Sudut-sudut yang dihasilkan adalah sudut siku-siku. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada rambu perempatan jalan. 2. Garis sejajar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta api. 3. Garis berpotongan tidak tegak lurus. Sudut yang dihasilkan adalah sudut tumpul dan sudut lancip. Pembelajaran 5. Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan sekolah dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya, tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berdasarkan teks, jawablah pertanyaan berikut. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Ki Hajar Dewantara telah berjasa meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Gelar Bapak Pendidikan Nasional pun disematkan kepada beliau karena kepedulian yang sangat tinggi. Pada zamannya, ia mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.
Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Beberapa sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara antara lain memiliki sikap kepahlawanan rela, berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, semangat nasionalisme yang tinggi. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, mungkin pendidikan di negara kita tidak seperti yang ada saat ini. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, beliau telah meletakkan dasar-dasar pendidikan saat itu yang menjadi dasar pendidikan pada saat ini. Ki Hajar Dewantara mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Pantang menyerah adalah salah satu sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara yang patut diteladani. Ia tidak pernah gentar dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Mari maknai semangat tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Lirik lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Ref. Bergerak serentak, menerkam menerjang terjang, tak gentar menyerang. Menyerang, majulah menang. Salah satu nilai kepahlawanan adalah selalu memperhatikan dan belajar dari lingkungan sekitar mereka. Sikap tersebut perlu diteladani oleh seorang pelajar. Ayo, belajar lebih lanjut tentang garis. Perhatikan pula gambar yang terdapat di atas. Apakah kamu menemukan garis sejajar dan garis berpotongan pada gambar tersebut? Apakah kamu menemukan sudut akibat pertemuan garis-garis tersebut? Sudut apa saja yang kamu temukan? Jelaskan. Apa yang terjadi jika kabel-kabel tersebut saling berpotongan? Perhatikan pula gambar berikut. Apakah kamu menemukan garis sejajar dan garis berpotongan pada gambar tersebut? Apakah kamu menemukan sudut akibat pertemuan garis-garis tersebut? Sudut apa saja yang kamu temukan? Jelaskan. Gambarlah pertemuan garis yang membentuk sudut pada kertas berpetak berikut. Tukarkan gambar yang kamu buat dengan temanmu. Minta temanmu menjelaskan tentang garis dan sudut yang terbentuk akibat pertemuan garis tersebut. Pembelajaran 6. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno lahir di Surabaya, tanggal 6 Juli tahun 1901 dari pasangan Raden Sukmi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyomanrai. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School. Di tahun 1911. Soekarno dipindahkan ke Ropisela Girls School (ELS) untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School (HBS). Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java, Pemuda Jawa, pada 1918. Di tahun 1920 seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknise Hoge School, sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung, di Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dan Dr. Dawis Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Party. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada akhirnya,
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh Knip. Ir Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia. Semua sepakat bahwa Ir Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Ir Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan. Ir Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia dan Presiden Republik Indonesia pertama, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dengan membantu mereka yang dalam kesulitan. Diskusikan kembali secara berpasangan langkah-langkah yang harus kamu lakukan jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka dan melepuh. Cedera luka, bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik, tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih, oleskan bagian luka dengan krem antiseptik, lepuh, dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. Bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Balot longgar dengan perban. Jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera.